Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib dengan jadwal PJJ yang agak siang. Kalau kalian perhatikan apa yang di-share dari Bu Bekti atau Waka Kurikulum atau wali kelas kalian cermati jadwalnya memang sengaja dimundurkan dimulai dari jam 10 semua. Ya, bagi yang sudah baca tentunya sudah tahu. Bagi yang belum, semoga dengan mengikuti ini kalian bisa tahu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini nantinya akan bermanfaat dan kalian diberi kemudahan untuk memahaminya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari program linear lagi, lanjutan yang kemarin. Sebelumnya saya akan nge-share layar dulu agar kalian bisa melihat materi yang nantinya akan saya bagikan. Oke, saya akan mulai dari membagikan layar saya. Ya. Pada saat kalian melihat Teams, harusnya kan kalian bisa lihat dalam kelasnya itu akan seperti ini, ya. Postingan-postingan yang ada di kelas kalian, termasuk ada materi yang biasa saya posting. Contoh saya sampelnya ini dari kelas MIPA 2. Dari materi ini, kalau dilihat ke atas, ini isinya materi semua. Materi-materi yang saya buat sebagai PowerPoint dan juga rekaman-rekaman pertemuan kita sebelumnya. Entah itu dari YouTube ataupun dari yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke materi hari ini. Materinya adalah program linear pertemuan yang ketiga. Apa yang akan kita pelajari? Semuanya dengar saya ya? Halo? Semua masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Masih, Oke, Pak. Pak. Saya lanjutkan. Materi hari ini adalah program linear. Program linear ini kita selesaikan materi hari ini dari bab program linear. Nomor 1 kemarin sudah kita pelajari, yang B kita kurang sedikit, baru model matematika. Nah, dan yang fungsi tujuan ini akan kita pelajari hari ini. Apa itu fungsi tujuan dan apa itu bagaimana cara menentukan nilai optimum dan fungsi tujuan. Oke, untuk fungsi tujuan sendiri, fungsi tujuan ini adalah materi yang mungkin bisa dikatakan paling mudah, karena menentukan fungsi tujuan itu sudah ada dalam soal. Fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan itu bisa dituliskan sebagai f(x)y sama dengan ax plus by, tergantung dari nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan bisa minimum, bisa maksimum. Ya. Jadi bisa maksimum, bisa minimum. Nah, nilai minimum atau maksimum itu bisa saja disebut sebagai nilai optimum atau nilai ekstrim. Jadi nanti dalam soal mungkin beragam-ragam bahasanya, bisa disebutkan nilai optimum atau nilai ekstrim. Sebagai contoh soal, menentukan fungsi tujuan seperti ini. Masih ingat soal Pak Farhan kemarin ya? Ini soalnya saya ganti lagi. Pak Farhan memiliki lahan bla 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 terus seperti yang ada di LKS halaman 38. Soalnya nambah.
Biaya produksi tanaman padi adalah 7 juta per hektar dan jagung manis 9 juta per hektar. Nah, jika Pak Farhan menginginkan hasil tidak kurang dari 48 ton, yang ditanya kan di LKS kalian biaya minimum dari Pak Farhan, maka tentukan fungsi tujuannya. Jelas fungsi tujuannya, karena yang ditanya itu biaya minimum, berarti kalian perhatikan yang ini, biaya minimumnya ini, biayanya ini, masing-masing tanaman, 7 juta untuk padi dan 9 juta untuk jagung manis. Ya kan? Padinya 7 juta, jagung manisnya 9 juta. Kemarin jumlah padi kita misalkan sebagai X dan jumlahnya hasil panen dari jagung kita misalkan jumlah luas lahan padi itu kita misalkan sebagai X dan luas lahan jagung kita misalkan sebagai Y. Sehingga fungsi tujuannya bisa ditulis seperti ini. Ya, Fxy sama dengan 7 juta kali X. Karena kenapa kok 7 juta kali X? Karena biaya minimumnya, karena biaya untuk memproduksi padinya adalah 7 juta per hektar dikalikan berapa hektar padi. Lah, hektar padinya tadi kan dimisalkan sebagai X, sehingga ditulis 7 juta X. Nah, biayanya jagung gimana? Biayanya jagung 9 juta per hektar dikalikan luasnya itu kan Y. Kita kan belum tahu X dan Y. Maka ditulis 9 juta Y. Itu namanya fungsi tujuan. Nah, nanti gabungan dari soal Pak Farhan yang minggu lalu dengan yang ini kita coba cari penyelesaiannya, gitu ya, untuk materi berikutnya. Next, kita lanjut materi berikutnya dulu. Yang terakhir, materi kita adalah menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Nilai optimum ini bisa ditentukan dari dua cara. Yang pertama, menggunakan metode garis selidik. Ya, metode garis selidik ini, cara menentukannya, kalian harus bisa menggambar grafiknya dulu. Nah, dari gambar grafik, nanti menentukan persamaan garis, terus dicari daerah penyelesaiannya, dan membuat garis selidik. Ini mungkin agak rumit, yang A ini agak rumit. Oleh karena itu nanti akan saya sarankan nanti kalian menggunakan metode titik pojok saja. Metode titik pojok itu gambarannya seperti ini. Misalkan saya mempunyai suatu grafik dengan daerah penyelesaian semacam ini. Daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Di tengahnya ini ya. Daerah penyelesaian ada di tengah ini. Maka yang namanya titik pojok itu adalah titik-titik pojok yang membatasi daerah daerah penyelesaian atau titik-titik sudutnya. Jadi satu, warnanya saya ganti dulu biar jelas. 1, 2, ada 2 ya, 3, 4, ada 5 ya. 1, 2 yang sebelah ini. Jadi nanti ada 5 titik pojok. Bagaimana penerapannya di dalam soal? Oke, kita perhatikan slide berikut. Contoh soalnya seperti ini. Kecepatan enggak? Enggak ya? Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Coba di mute semua dulu. Nah, biar kita bisa fokus. Oke, contoh soalnya. Ini contoh soal sederhana untuk menentukan nilai optimum dari suatu grafik. Ya. Perhatikan grafik berikut. Grafiknya bisa terlihat ya. Nilai maksimum dari Fxy sama dengan 4x tambah 3y dari daerah yang diarsir adalah, soalnya sesimpel itu. Cara menentukannya masih ingat, menentukan garisnya. Ya. Kita cukup cari persamaan dari garis pembatas. Sehingga garis 1 bisa diketahui, garis 1 itu yang ini ya, yang mana 8x, yang ini
1 itu yang atas sini, dan garis 2 itu yang bawah sini. Nah, garis 1 dan garis 2. Garis 1 itu 8X plus 4Y sama dengan 32. Dari mana dapatnya? 8 itu yang ada di Y berarti ditambahi variabel X. Ya. 4 itu yang ada di X ditambahi variabel Y. 32 didapatkan dari perkalian 8 kali 4. Begitu pula untuk garis yang kedua. Y-nya disenggol di titik 4, X-nya disenggol di titik 6. Sehingga 4X tambah 6Y sama dengan 24. Saya kira untuk ini sudah kita pelajari. Next, untuk menentukan titik potongnya. Bentar. Sebelum menentukan titik potong, kita kan tahu yang namanya titik pojok itu titik sudut-sudutnya ini 1, ya, berarti 0,0. Yang kedua ada, ini berapa ini titiknya? 0,4 apa 4,0? Ayo. 4,0. 4,0. Pembacaannya X2Y. 4,0. 4,0. Tulisannya jelek. Yang ketiga ada titik ini, ya kan? Ini adalah 0,4. Dan satu lagi di sini. Berapa ini titiknya? Ya. Untuk mengetahui titik ini, kita gunakan cara ini. Untuk mengetahui titik dari suatu titik potong antara dua garis, bisa kita gunakan metode eliminasi. Ya, ingat-ingat dulu pada saat kelas 8, kita gunakan metode eliminasi. Caranya, samakan kita ingin mengeliminasi apa dulu. Misalkan di sini kita akan mengeliminasi X. Berarti X-nya kita samakan. Yang atas 8X, yang bawah 4X. Biar sama, diapakan? Oh, yang atas dibagi 2, Pak. Boleh. Yang bawah dikali 2 juga boleh. Ya. Sehingga kalau kita ambil yang mudah, dikali 2 saja, biar nggak dikali pecahan. Berarti yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali 1. Ketemu 8X plus 4Y sama dengan 32. Dan persamaan keduanya 8X ditambah 12Y sama dengan 48. Menghasilkan negatif 8Y sama dengan negatif 16. Sehingga Y-nya ketemu 2. Karena Y-nya 2, kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya, ketemu X sama dengan 3. Ini materi yang sudah kalian pahami. Sehingga dari sini ketemu titik 3,2. Iya, dari apa namanya? Dari hasil eliminasi kita ketahui bahwa nilai X-nya itu 3, nilai Y-nya 2, sehingga ketemu titik 3,2. Oke, next. Karena kita sudah bisa menemukan titik 1, 2, 3, 4, ada 4 titik, maka kita buat tabel bantu untuk menghitung nilai maksimum dan minimumnya. Oke, mulai kita hitung. Untuk titik 0,0, X-nya berapa, Y-nya berapa? 0. X-nya 0, Y-nya 0. Karena X-nya 0, 0 kali 4X berapa? 0. 0 kali 3, 0 kali 3, 0 juga. Sehingga jumlahnya 0. Gitu ya? Paham maksudnya? Ini fungsi optimum ini didapat dari ini ya. 4X tambah 3Y itu dapat dari sini. 4X dan 3Y didapat dari sini. Soalnya fx-y-nya. Terus titik yang kedua, titik 4,0. Titik 4,0, X-nya berapa? 4. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti untuk nilai 4X-nya berapa?
16. 16 Pak. 16. Dan untuk nilai Y-nya berapa? 0. 0. Sehingga jumlahnya 16. ya. 16. Untuk titik 3,2 nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2. Nilai 4 berapa? 12. 12 sama 12 6. jumlahnya 18. yang terakhir titik 0,4. 4X-nya berapa? 0 sama 12. Sama 12. Jumlahnya 12. 12. dari nilai jumlahnya ini bisa diketahui nilai maksimumnya berapa? 18. Nilai maksimumnya adalah 18. Maksimum berarti nilai yang terbanyak gitu ya. Nah, kalau ditanya nilai minimumnya berapa? 0 Pak. 0 nilai minimum. Jadi jawaban soal ini 18. berapa? Hah? Jawabannya berapa? 18 Pak. 18. 18. Mudah kan? Menentukan nilai optimum. Ya. Jika sudah diketahui gambarnya atau daerah penyelesaiannya, menentukan nilai optimum itu sesimpel itu, ya. Simpel aja Rene ya. Padahal muter-muter apa. Iya, sesimpel itu untuk menentukan nilai optimumnya. Akan tetapi kan macam-macam soalnya banyak sekali ya, nggak hanya yang ditanyakan lewat grafik ya. Sebagai contoh, kemarin Pak Farhan itu kan yang ditanya nilai optimum, tapi yang diketahui soal cerita yang panjang. Oke, saya kira materi program linear selesai di sini. Ya, tinggal kita latihan soal. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Barangkali ada pertanyaan. Nggak ada. Lanjut ya latihan soal ya. Oke. Sebelum lanjut ke latihan soal, dari pertemuan pertama yang program linear sampai sekarang, bisa kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan program linear itu ada beberapa urutannya. Jadi kalau kita dapat soal cerita seperti halaman 38 nomor 9 kemarin, kan itu soal cerita tapi yang ditanya nilai minimum. Maka bisa kita temukan urutannya seperti ini. Yang pertama, jika ada soal cerita, kita baca dulu soalnya berarti ya. Ada soal cerita. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat model matematika atau fungsi kendala. Model matematika atau fungsi kendala. Ini berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Setelah ketemu sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, kita tentukan fungsi tujuannya. Ya. Setelah ketemu fungsi tujuan, baru kita gambar dari SPTLDV ini, dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, kita gambar, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Yuk diingat-ingat ya. Dari sistem pertidaksamaan kita buat daerah penyelesaiannya. Pak harus digambar enggak Pak? Harus. Kenapa kok harus? Biar lebih teliti hasilnya. Bisa saja sih kalau kalian bisa membayangkan nanti gambarnya seperti apa, nanti ketemunya titik-titiknya berapa saja, bisa saja kalian menjawab semacam itu. Tapi kan untuk membuktikannya harus dengan gambarnya itu, biar tahu benar-benar daerah penyelesaiannya itu ada di mana. Yang ketiga, menentukan titik pojok. Nah, setelah gambarnya sudah ada, tadi kita tentukan titik pojoknya. Dari titik-titik pojok itu, kita substitusi ke fungsi tujuan dan menghasilkan nilai maksimum
dan minimum dari suatu fungsi tujuan, atau bisa dikatakan ini adalah nilai optimum. Ya, nilai optimum. Jadi langkahnya ada 5. Ada 5 langkah yang harus kalian lalui. Kalau ada pertanyaan kayak gini, Pak, kalau soalnya itu seperti tadi, langsung grafik dan daerah penyelesaian. Oke, soalnya itu langsung seperti ini, Pak. Nah, ini suruh menentukan nilai optimum. Berarti kalian langkahnya dimulai dari nomor 3, ya kan? Sudah ada gambar grafik, berarti tentukan titik pojok, nomor 4 titik pojok, baru tentukan fungsi tujuan, substitusi ke fungsi tujuan, baru menyelesaikan nomor 5, atau menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi mengerjakannya langsung kalau ini sudah ada nomor 3 seperti ini. Kalau soalnya dimulai dari nomor 2, berarti soalnya itu diketahui sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, misalkan X plus Y sama dengan 7, 3X plus 4Y sama dengan 12. Fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 7X ditambah 9Y misalkan. Ya. Maka langkah-langkahnya seperti apa? Ini kan nomor 2. Baru nomor 1, ya kan? Jadi kalian harus menentukan ini nomor 2, terus digambar grafiknya, setelah itu menentukan titik pojok, baru menentukan nilai maksimum. Itu urutan mengerjakan program linear. Nah, ini kalian catat, kalian ingat-ingat, jadi tergantung kondisi soalnya. Seperti yang kalian lihat misalkan soal nomor 6, soal cerita, tapi yang ditanya model matematika. Berarti kalian cuma menyelesaikan yang nomor 1, ya kan? Nomor 7 juga soal cerita, yang ditanya model matematikanya sesuai dengan permasalahan. Ya berarti tinggal mengerjakan model matematikanya saja, ya. Kalau yang ditanya ke bawahnya, ya berarti harus melewati yang di atasnya. Gitu ya. Saya kira untuk langkah-langkahnya bisa dipahami. Oleh karena itu, untuk lebih memahami langkah-langkah ini, coba kita kerjakan soal berikut. Oke. Masih ingat soal ini enggak coba? Ada yang enggak asing ya dengan soal ini? Jelas, sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Pak Farhan memiliki seluas 7 hektar, memiliki lahan 7 hektar, akan ditanami padi dan jagung manis. 1 hektar padi dapat dipanen 6 ton, 1 hektar jagung manis dapat dipanen 8 ton jagung manis. Biaya produksi tanaman padi 7 juta per hektar, jagung manis 9 juta per hektar. Jika Pak Farhan menginginkan hasil kurang dari 48, hasilnya tidak kurang dari 48 ton, biaya minimumnya adalah, nah, seperti yang kemarin kita sudah menyelesaikan model matematika, dan juga tadi kita sudah menyelesaikan fungsi tujuan. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya, karena sudah kita bahas. Oke. Nggih. Pertimbangan sosial. Iya. Anaknya kan iya. SMP kelas 10 tapi Nggih. putus kelas 10 kok kayak Kelas 3. ono krotane ono apa itu. Yo, belum sih, baru RPP. RPP itu masalah boleh sih. Oke. Sosial itu. Nggih. Oke. Nggih. Nggih. Oke. Maaf, saya lanjutkan kembali ya. Tinggal ngobrol sedikit. Oke.
Tadi sampai sini. Dari soal ini kita sudah menyelesaikan model matematika atau fungsi kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan fungsi tujuannya. Ketemu X plus Y kurang dari sama dengan 7, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan, Fx Y sama dengan 7 juta X ditambah 9 juta Y. Ya, didapat dari mana ini? Dari tadi soalnya. Di soalnya sudah tertulis biaya produksi padi dan jagung manis. Oke, next. Dari model matematika dan fungsi kendala tersebut bisa kita gambarkan grafiknya ya. Setelah menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan, ingat tadi yang nomor 3 menggambarkan daerah penyelesaian. Kita gambar grafiknya seperti ini. Untuk X plus Y sama dengan 7. Oke. X plus Y sama dengan 7. Kemarin sudah banyak yang WA saya, ngirim gambar ataupun WA di grup. Ada yang mengirimkan pesan di Teams, mengirimkan hasil gambar yang sudah dibuatnya. Dan rata-rata atau semuanya itu sudah benar bisa menggambarnya. Oke, perhatikan bagaimana cara menggambarnya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, X plus Y sama dengan 7 dulu. Untuk X plus Y sama dengan 7, X plus Y sama dengan 7, artinya kita buat tabel bantu X dan Y, mohon maaf, tabel bantu X dan Y seperti ini. Misalkan X-nya 0, maka Y-nya bernilai 7, dan kalau Y-nya 0 bernilai, X-nya bernilai 7, sehingga ketemu titik 0,7 dan 7,0. Kita buat gambarnya seperti ini dulu. Berarti ininya 7, sini juga 7, gitu ya. Sehingga bisa kita lihat gambarnya seperti ini, ya kan? Dari gambarnya ini. Oke, perhatikan. Untuk mengarsir daerah penyelesaiannya, enggak, ini batasnya dulu. Oke, lanjutnya. Untuk 3X plus 4Y sama dengan 24 sekarang. Terus dulu. Sekarang 3X plus 4Y sama dengan 24. Kita gambar pakai garis bantu. Ini X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 6. 6. 6. Sedangkan Y-nya 0, X-nya berapa? 8. 8. Ya. Berarti kita buat di sini titiknya 8, di sini titiknya 6. 6. Oke. Sehingga ketemu garis seperti ini. Bagaimana cara menggambarkan daerah penyelesaiannya? Masih ingat? Daerah penyelesaiannya masih ingat? Untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, ini sekedar trik saja ya. Sekedar trik untuk menggambarkan daerah penyelesaian agar kalian tidak bingung mana yang daerah penyelesaian, mana yang bukan. Yang pertama, untuk X plus Y kurang dari sama dengan 7. Kita kan kemarin uji titik menggunakan 0,0 ya. Masih ingat? Masih. Oke. 0,0 artinya 0 tambah 0 kurang dari 7. Benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 7. Benar apa salah? Benar. Benar. Ya. Karena benar yang di akhir, yang di bawah apa yang di atas? Di bawah. Yang di bawah. Harusnya daerah penyelesaiannya yang ada di bawah. Tapi kita arsir kebalikannya. Ya, kita arsir kebalikan dari daerah penyelesaian. Kita sepakati kita arsir kebalikan dari daerah penyelesaian. Oke. Sehingga yang diarsir
di atasnya seperti ini. Ya. Harusnya yang di bawah yang daerah penyelesaian, tapi kita arsir lawannya. Yang kedua, 3X ditambah 4Y lebih dari 24. Artinya 0 lebih dari sama 24. Bernilai benar apa salah? Salah. Salah. Artinya yang harusnya daerah penyelesaian adalah yang di atas garis kedua tadi. Akan tetapi kita mengarsir daerah bawahnya. Gitu ya. Kok bisa yang di bawahnya? Ya, kita ngarsir lawan dari daerah penyelesaian. Oke. Kita arsir lawannya dulu. X lebih dari sama dengan 0. Harusnya di kanan. Kita arsir sebelah kirinya. Ya kan? Y lebih dari sama dengan 0. Harusnya yang diarsir yang di atas. Kita arsir bawahnya. Nah, dengan demikian ada satu daerah yang sama sekali tidak diarsir oleh arsiran manapun. Kelihatan nggak? Daerah mana itu, ya kan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Bisa dengan jelas kita menentukan daerah penyelesaiannya di situ. Ini adalah DP, daerah penyelesaian. Ya, dengan mudah bisa kita tentukan semacam itu. Kalau kita arsir sesuai dengan pengarsiran yang sesuai dengan daerah penyelesaian, maka kita akan kesulitan untuk menentukan daerah penyelesaian. Bisa dipahami ya? Materi ini bisa dipahami. Daerah penyelesaiannya semacam ini. Oke, sebelumnya akan saya hilangkan dulu oret-oretannya biar kalian fokus di daerah penyelesaian yang ini. Ya, saya hapus dulu. Oke, kita fokus di daerah penyelesaian. Setelah kita selesai menentukan daerah penyelesaian, apa yang akan kita lakukan tadi? Setelah ini, masih Titik ingat? pojok. Menentukan titik pojok. Pinter. Nah, titik pojoknya ada berapa titik? 3. Ada 3. Oke, ini tadi sini ada 3 titik pojok ya. 1, 2, 3. Titik yang pertama titiknya berapa? 0,6. 0,6. Titik yang kedua. Ini titik yang kedua. 0,7. Titik yang ketiga. Titik potong. Perpotongan antara. Contohnya gimana? Perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Ya, cara eliminasi. Yuk, kita coba eliminasi. Eliminasi antara garis apa dan garis apa? X plus Y kurang dari sama 7 sama ada yang X plus sama dengan 24. Iya, 3X plus 4Y sama dengan 24 dan 3X plus 3Y sama dengan 21. Ada pertanyaan di sini? Kok ada 3X plus 3Y sama dengan 21 dari mana? 3 kali 3. X plus Y sama dengan 7-nya dikali T3. Langsung saya tuliskan di sini. Gitu ya. Oke, dikurangi. Iya. X dikurangi X. 0. 4Y dikurangi 3Y. Y. Y-nya sama dengan 3. Nah, itu ya. Y-nya sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 4. Oke, berarti titik ketiga ini garisnya berapa? 4,3. Titiknya berapa? 4,3. Iya.
titik pojok gampang atau mudah? Gampang ya? Oke. Lanjut, setelah titik pojok selesai, apa yang akan kita lakukan tadi? Nilai Substitusi ke minimum. substitusi ke fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum minimum. Aduh, kebuka semua. Enggak apa-apa wes, langsung. Titik 0,6. Fungsi tujuan 7 juta X ditambah 9 juta Y. Sehingga 7 juta X itu nilainya 0, 9 juta Y nilainya 54 juta. 0,7 nilainya 63 juta. Dan 4,3 nilainya 55 juta. Dari 3 titik ini, yang jumlahnya paling minimum berarti titik yang mana? 0,6. 0,6. Dengan nilai minimum berapa? 54 juta. Ini namanya nilai minimum. Arakan wajak. Yang minimumnya berapa? 63 juta. 3 juta. Ya, 0,7. 63 juta. Yang ditanyakan minimum apa maksimum? Minimum. Yang ditanyakan minimum berarti jawabannya jadi 54. yang dikeluarkan Pak Farhan agar hasil panennya tidak kurang dari 48 ton adalah 54 juta. Oke, itu contoh penyelesaian soal dari program linear. Soal ini adalah soal yang paket lengkap, yaitu dari soal cerita, kalian ditanya langsung, yang paling belakang pertanyaannya itu, nilai optimum, atau nilai minimum, atau nilai maksimumnya. Sehingga kalian harus melewati proses 1, 2, 3, 4, 5. Panjang ya, lumayan ya. Mungkin satu soal ini bisa dikerjakan paling enggak lah 5 menit mungkin baru selesai gitu ya. Apa kecepatan 5 menit? Ya. 15 menit Pak baru keluar. 15 menit baru selesai. Oh iya. Berarti kalau nanti penilaian hariannya 1 jam soalnya 4 gitu ya. Pak Ya. dikit Satu ya. Sekali salah kan nilainya langsung jelek. Ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Oke. Contoh soal satu lagi apa cukup? Cukup. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Cukup satu lagi gitu ya. Cukup satu lagi contohnya. Yang satu cukup, yang satu lagi berarti cukup satu lagi. Oke, sekarang soalnya kayak gini. Nah, Pak Sarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia membeli sepeda gunung dengan harga 1,5 juta per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 ya, dan sebuah sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimum. Soal cerita yang ditanyakan nilai optimum. Berarti langkah pertama apa yang dilakukan? Menentukan model matematika. Untuk menentukan model matematika, kita gunakan pemisalan dulu. Misal X itu mewakili banyak sepeda gunung dan Y adalah banyak sepeda balap. Sehingga dari pemisalan ini bisa kita buat tabelnya semacam ini, ya. Sepeda gunungnya X harganya 1,5 juta. Berarti kalau sepeda gunungnya X harganya 1,5 juta X. Sepeda balap jumlahnya Y. Jadi harganya yang akan dikeluarkan untuk membeli sebanyak Y sepeda balap adalah 2 juta
Y. Padahal persediaannya itu adalah 25. Untuk persediaan. Artinya dari tabel ini ketemu sistem pertidaksamaan linear yang semacam apa? Coba yang pertama, pertidaksamaan linearnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Model matematika yang pertamanya apa? X plus Y kurang dari sama dengan 25. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Satu dulu sini. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Yang kedua, 1.500 X plus 2.000 Y kurang dari sama dengan 42 juta. disederhanakan menjadi 15 X plus 20 Y kurang dari sama kurang dari apa lebih dari? kurang dari. Karena modalnya Tidak. hanya 42 juta, tidak boleh lebih. Oke, cek. Iya, ternyata benar ya. 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Dengan X tidak boleh kurang, tidak boleh negatif, dan Y tidak boleh negatif. Ingat, syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 harus tetap ikut. Ya, nggak boleh nggak. Lanjut. Dengan demikian fungsi tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu fungsi skala, fungsi tujuannya apa? Fxy sama dengan 1000 X plus 600.000 Y. 500.000 X tambah 600.000 Y. Y. Disederhanakan apa enggak fungsi tujuan itu? Enggak ya, makin enggak. Oke, karena sudah ketemu fungsi kendala dan fungsi tujuan, apa yang akan kita lakukan lagi setelah ini? Gambar. Gambar. Oke, siapa yang mau gambar? Iya. Oke, kita gambar. Dari fungsi kendala dan fungsi tujuan ini, kita gambarkan semacam ini. Ada yang masih bingung dengan gambarnya? Enggak ada. Alhamdulillah kalian cepat paham. Ya. Gambarnya ketemu semacam ini. Jadi dari X plus Y kurang dari sama dengan 25, yang harusnya, ini kalau kita ngarsir seperti ini ngarsirnya. Ini kan kurang dari sama dengan 25, daerah penyelesaiannya kan di bawah. Berarti kita arsir yang bagian atas. Kita tunjukkan dengan cara mengarsir kebalikannya ya. Mulai sekarang kalian ngarsirnya kebalikannya saja. Yang kedua untuk 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Harusnya di bawah. Kita arsir yang atasnya. Oke, kita arsir yang atasnya. Untuk Y berarti kita arsir bawahnya. Untuk X kita arsir sebelah kirinya. Jadi jelas yang tidak kena arsiran itu adalah Dewi Persik. Daerah penyelesaian DP. Gitu ya. Daerah penyelesaiannya yang tidak kena arsiran sama sekali. Oke, sampai sini. Dari gambar ini, ya, dari gambar ini bisa kita tentukan ada satu. Ngantuk. Ayo, siapa yang ngantuk itu? 1, 2, 3, 4 titik pojok. Gitu ya. Ada 4 titik pojok. Karena untuk memaksimalkan penghasilan, nggak mungkin kan Pak siapa tadi? Pak Sarifnya tidak membeli apa-apa. Nggak mungkin ya. Berarti 0,0 ini jelas nanti yang akan ketemu minimal. Oleh karenanya di sini tidak dituliskan. Langsung menuliskannya yang 3 ini saja. Yang 25,0, 0,21 dan 16,9. 16,9-nya didapat dari eliminasi ini. Itu ya. Itu untuk menggambarkan grafik dan menentukan titik pojok. Dari titik pojok
kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan akan menghasilkan semacam ini. Mana yang paling maksimum? 16,9. Iya, 16. 16,9. Ini maksimum. Yang minimum 25,0 ya 25,0 atau 12.500.000. Nah, hanya itu huruf memaksimalkan, maka jawabannya 13.400. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Tidak. Karena sudah paham semua, minggu depan kita penilaian harian lagi. Oke, Pak. Siap. Enggak paham. Pak, saya mendadak enggak paham Soalnya lagi. jangan panjang-panjang, Pak. Mendadak enggak paham, Pak. Mendadak enggak paham, Pak. Soalnya yang pendek, Pak. Langsung ketemu gambar-gambar, Pak. Kasih dulu aja, Pak. Biar tambah paham. Mending enggak usah. Minggu depan Enggak usah. semuanya. Minggu depan. Bisa Pak. Soalnya ya, kalian coba kerjakan latihan soalnya tersebut. Oke, berarti minggu depan latihan dulu ya. Gladi. Ya. Siap, Pak. Mantap. Oke, Pak. Ini sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? PowerPoint-nya kirimin, Pak. Ya bisa. Nanti ya. Bisa kalian saya ataupun di Teams karena sudah saya kirimkan linknya, tinggal kalian klik nanti terkirim ya. Kalau yang tanya berarti belum membuka Semandung Berjayanya gitu ya. Ya, konangan deh. Oke. Saya kira cukup. Ternyata sudah 55 menit kita melakukan meeting. Kita selesaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tetap bermanfaat. Kalian diberi kemudahan untuk memahami. Minggu depan kita ketemu lagi di meeting. Meeting apa YouTube aja minggu depan? 2 tambah 7, 7, 18, 19, 9 kali 7. Minggu depan langsung latihan apa meeting kayak gini dulu? 60. Meeting dulu. Aku terus Meeting apa? dulu. Meeting Soal. Biar ingat lagi, Pak. Saya soalnya lupa. Enak meeting kayak gini apa lewat YouTube saja? Enak Meeting enak kayak gini, Pak. Kalau YouTube kuotanya aduh. Nge-lag. Closing dulu ya. Pak, kota. Apa? Cukup ya. Saya tutup dulu. Terima kasih atas saya tutup dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Artinya jangan lupa ya, tetap protokol kesehatan kita laksanakan. Jangan lupa 3M, memakai masker jika memakai masker jika keluar rumah.
sesering mungkin cuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain. Ya. Tambah satu lagi, menjauhi kerumunan. Berarti M-nya jadi 4 ya. M-nya ada 4. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Ya, pandemi ini segera berakhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.